Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya untuk hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Ahmad Sekian, pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Ya, terima kasih untuk Ahmad Sofian sudah memimpin doa. Masih ingat sama pembelajaran yang kemarin? Iya, Pak. Masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar tentang cerpen, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dari cerpen. Apa ada yang sudah baca untuk materinya atau sudah mencari di internet ataupun di media lainnya mungkin? Ada yang sudah baca? Atau sudah baca semua? Sudah baca semua ya? Pak. Oh, ya udah. Oke, berarti kita sekarang udah masuk ke dalam kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Jadi, tujuan untuk mempelajari kebahasaan teks cerpen adalah untuk mengetahui unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Kemudian, untuk teknik penilaiannya dalam teks cerpen ini, yaitu dengan cara kalian untuk menganalisis kebahasan yang ada di cerpen yang telah diberikan. Itu adalah teknik penilaiannya. Apa sih kaidah kebahasan dari teks cerpen itu? Pengertian dari kaidah kebahasan teks cerpen? Nova Alfianita, coba apa? Pengertian dari kaidah kebahasan dari teks cerpen itu apa? Iya. Kaidah kebahasaan ya, Pak. Kebahasaan. Karakteristik karangan cerita pendek dari segi penggunaan bahasa. Karakteristik dari cerpennya itu, Pak. Oke. Kalau dalam KBBI dari kata kaidah itu berarti aturan atau patokan. Nah, kalau secara keseluruhan di dalam cerpen itu bisa dikatakan kaidah kebahasaan berarti adalah ciri dari kebahasaan dari sebuah cerpen. Nah, kalau ciri berarti kan tidak pasti atau bukan patokan secara utuh. Jadi kadang ada cerpen tidak sesuai dengan kebahasan itu. Jadi itu berarti kan hanya ciri. Ciri itu berarti tidak paten. Tuh, tapi itu sebagai patokan kalau cerpen itu bahasanya seperti itu. Dari kaidah kebahasan dari cerpen. Nah, terus untuk ciri-cirinya itu apa aja? Nah, sekarang coba kita lihat. Bentar. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan kata sifat tokoh untuk menggambarkan tokoh. Untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Ya, contohnya gimana menggunakan kata sifat tapi yang menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Nah, contohnya ini dalam kalimat kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Nah, berarti kamarnya itu menunjukkan, itu termasuk dalam kata sifat, tapi menunjukkan sebuah tempat. Kemudian rapi dan bersih itu berarti
menunjukkan suasananya atau kata sifat, tapi menunjukkan suasana kalau di dalam ruangan itu terlihat rapi. Itu adalah yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan dari 7 ciri-ciri atau ya 7 ciri? Pak mau Ya, tanya. silakan. Tanya apa? Ya silakan. Tanya apa? Bedanya nomor 5 sama nomor 7 apa, Pak? Nomor 5 itu kan dia akan menggambarkan perasaan. Terus nomor 7 dia jelasin penggunaan kata sifatnya. Terus itu juga ada suasananya. Maksudnya ya Nomor 7 sama nomor 5 ya. Bedanya itu. Jadi bedanya itu nomor 5 kalau yang nomor 5 itu kan kata kerja yang menunjukkan perasaan. Nah, kalau kata kerja berarti itu kan harus melakukan. Nah, contohnya itu saya menginginkan. Nah, menginginkan itu kan sebuah kata kerja. Kemudian merasakan itu juga kata kerja. Kemudian membutuhkan itu kan juga dalam kata kerja. Kalau yang nomor 7 itu adalah kata sifat untuk menggambarkan suasananya gitu. Contohnya gimana? Kamar itu bersih dan rapi. Nah, berarti kan dalam kategori bersih dan rapi itu menunjukkan suasana kalau di kamar itu suasananya itu adalah rapi dan bersih. Sudah Hanum? Sudah Hanum? Ya, sama-sama. udah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk ngerjakannya silakan ditulis tangan ya. Ditulis tangan. Jangan lupa dikasih nama juga, karena nanti akan kita bahas. Jangan lupa presensi di ya. Google Meet sama di TU tetap berjalan ya. Bimo Satria. Bimo? Bimo Satria. Bimo? Halo Bimo. Halo Bimo. Ngerjakan kan? Iya Pak. Ngerjakan kan ya? Iya Pak, ini masih baca ceritanya. Baca lagi. Oh ya udah. Lupa. Dibaca lagi. Takutnya lupa. Desmonda sudah selesai belum? Desmonda sudah selesai belum? Kurang apa sudah? Coba Desmonda di-on-kan kameranya, pakai seragam atau enggak? Sudah pakai seragam? Sudah pakai seragam? Oke, sudah. Sudah Desmond. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah Desmond. Terima kasih. Tadi yang sudah Hendriko Surya. on ke kamera. Coba Tadi yang sudah. bacakan nomor 3. On kan kamera. Ya Pak, aktivitas menyontek cuma kelakuan pada satu pelajaran, yaitu matematika yang tidak begitu kupahami Kerja materinya. yang menggambarkan peristiwa itu apa? Kata kerja yang menggambarkan peristiwa itu apa? Menyontek. Menyontek. Oke, udah benar. Menyontek. Itu berarti Ya. kata kerja ya. Mencontek Oke, udah itu benar. adalah kata kerja Itu yang berarti kata menunjukkan kerja ya. peristiwa. Mencontek itu adalah kata kerja yang Pada saat menunjukkan itu, peristiwa. bahwa tokohnya itu adalah menyontek Kalau pada saat di itu pembelajaran bahwa matematika. tokohnya itu adalah menyontek Hendriko untuk Surya. di pembelajaran matematika. Hendriko Surya. Ada lagi yang lain mungkin?
Ada lagi yang lain mungkin? Aura dulu, aura. Saya Pak. Saya. Aura dulu, aura. Dikala itu ku merenung bernostalgia dikala saya tes. Ku baru ingat dahulu ku mencontek saat tes mata pelajaran matematika. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Ya, kata Merenung. kerjanya. Oke, merenung ya kata kerjanya. Aura. Iya Pak. Aura. Safira, bisa dibacakan kesimpulan untuk Iya, pembelajaran Pak. hari ini? bisa dibacakan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Silahkan dibacakan. Bisa. Silahkan dibacakan. Jadi kesimpulannya, kaidah kebahasaan itu karakteristik karangan cerita pendek. Ya. Kaidah kebahasaan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, kata konjungsi kronologis. ya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Terus, 4. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. ya terus, Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang ke-6, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan Itu tokoh, adalah tempat, atau suasana. kesimpulan dari pembelajaran hari ini. oke. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Anak-anak semua, silakan. Jadi untuk anak-anak semua, silakan nanti dipelajari lagi mulai dari tentang ciri-ciri, ciri-ciri itu dari intrinsik-ekstrinsiknya, kemudian di kebahasaan, Terus silakan dipelajari juga di itu silakan paket ya. dipelajari lagi. Terus silakan Oh, dipelajari paket semua juga kan? di buku paket ya. Terus untuk pembelajaran Nah, terus selanjutnya, untuk pembelajaran insya Allah kita selanjutnya, akan melaksanakan yang namanya insya Allah ulangan kita akan harian. melaksanakan yang namanya ulangan harian. Sudah dipahami? Sudah dipahami. Jadi nanti Sudah. Nah, jadi nanti ulangannya? Jangan susah ya Pak. gimana? Jangan susah. nanti apa Pak ulangannya? akan ada sendiri. Ya sudah ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu Ya saja sudah ya dari untuk Bapak. pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada Mungkin salah. itu saja dari Silakan Bapak. tetap jaga Mohon kesehatan. maaf kalau ada salah. Kalau Silakan keluar ya jangan jaga lupa tetap pakai jaga masker. kesehatan. Kalau keluar ya jangan lupa Intinya pakai jaga masker. kesehatan biar bisa lancar untuk Intinya jaga kesehatan biar bisa lancar untuk mengikuti pelajaran. Dan seperti yang selamat saya katakan belajar tetap jaga lagi di kesehatan. rumah. Sekian dari saya. Seperti yang saya katakan, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.